itu, Nayun kalah dalam taruhan memanah melawan Hajin. Menjelang malam, saat Yonha berjalan-jalan di luar mencari Nayun, dia melihat Nayun sedang duduk di bangku taman. Yonha pun menghampirinya. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Nayun di sana, sementara semua orang sedang mencarinya. Nayun bertanya pada Yonha apakah dia juga mendengarnya, dan menyebut bahwa Hajin membicarakan soal keluarganya. Dia mulai berkaca-kaca, bertanya-tanya kenapa Hajin melakukan itu. Padahal dulu dia pernah membantunya. Meski mereka tidak terlalu dekat, dia tidak pernah menganggap Hajin seburuk rumor yang beredar. Namun tetap saja dia heran kenapa Hajin terus melakukan hal-hal seperti ini. Yonha juga ikut bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ingin Hajin dapatkan dari semua ini. Tiba-tiba Yonha menyadari sesuatu seolah hubungan mereka akan memburuk. Itu akan menjadi masalah baginya, karena dia berniat merekrut mereka berdua. Karena itu, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, meski agak kesal harus melakukannya. Dia mengatakan pada Nayun bahwa Hajin tidak punya keluarga, dan kemungkinan alasannya sama seperti dirinya. Yonha juga bilang bahwa dia sudah sedikit menebaknya, dan mungkin Hajin merasa bisa memahami dirinya. Dia ingin Nayun mengerti dirinya, meskipun caranya kasar. Dia juga ingin Nayun menjalani hidup yang baik. Yonha akhirnya pamit pergi, mengatakan bahwa Nayun pasti punya banyak hal untuk dipikirkan. Dia menyuruh Nayun agar jangan pulang terlalu malam. Saat duduk sendiri, Nayun mulai teringat masa lalunya. Saat itu seseorang bertanya, kenapa dia beralih menggunakan busur. Dia menjawab bahwa dia mulai bosan dengan pedang. Setelah mendengar itu, kakaknya menepuk kepala Nayun dan berkata bahwa apapun jalan yang dia pilih, dia akan selalu mendukungnya. Karena dia percaya, Nayun akan melakukannya dengan baik. Namun dia juga meminta satu hal, suatu saat nanti ketika Nayun sudah siap, dia ingin adiknya benar-benar memikirkan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Mulailah Nayun merenung. Sementara itu, Hajin terlihat mengalami peningkatan besar dalam SP-nya dan keberuntungan ekstrem dalam hubungan antar manusia juga aktif. Melihat hal itu, Hajin bingung, apa maksudnya? Beberapa saat kemudian kita melihat Jin Hyuk memberitahu Yonha bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang Kim Hajin. Dia akan menyelidikinya lebih lanjut, tapi ada kemungkinan Hajin terlibat dengan organisasi ilegal yang sangat berbahaya. Namun dia merasa lebih baik tidak menyebut soal pasukan Chameleon pada Yonha. Dia lalu meminta konfirmasi dari Yonha, apakah tidak apa-apa jika dia terus menyelidiki Hajin. Yonha tersenyum dan menjawab tentu saja, karena dia sudah memutuskan bahwa dia akan merekrut Hajin ke dalam Essence of the Street. Mendengar itu, Jin Hyuk tersenyum, mengatakan bahwa sepertinya dia harus bekerja lebih keras. Yonha menanggapinya dengan bertanya, apakah dia sedang salah paham? Kita lalu berpindah ke Hajin yang baru tiba di pusat pelatihan. Rupanya rumor tentang kompetisi menembak menyebar dengan cepat karena banyak orang yang menontonnya. Meski begitu, dia tidak menyangka akan dipanggil oleh seorang instruktur. Karena situasinya, dia merasa agak gugup saat masuk ke ruang pelatihan. Tiba-tiba dia melihat seseorang di sana dan mengintip dari balik tembok. Dia terkejut karena ternyata itu Nayun yang sedang berlatih menggunakan pedang. Saat Nayun menoleh dan melihat Hajin, dia buru-buru menyembunyikan pedangnya di belakang punggung, terlihat malu. Dengan canggung, Hajin menyapa dan menyinggung soal latihan Nayun. Nayun yang masih malu ragu-ragu menjawab bahwa itulah yang sedang dia lakukan dan bertanya apakah dia tidak boleh berlatih seperti itu. Hajin menjawab bahwa bukan begitu maksudnya. Dia tiba-tiba menyadari gaya rambut baru Nayun dan mengomentarinya. Nayun bertanya, ada apa dengan rambutnya? Hajin balik bertanya apakah dia memotongnya karena dirinya. Namun Nayun menjawab bahwa dia memotong rambut karena cuacanya mulai panas. Hajin tersenyum dan memuji rambut barunya lalu bertanya apakah rasanya segar. Nayun agak tersipu dan menjawab bahwa mungkin memang terasa begitu. Hajin lalu pergi mengatakan bahwa dia juga akan berlatih di sana. Nayun berpikir bahwa Hajin dulunya adalah pendekar pedang. Namun dia membuang semua yang telah dia pelajari seumur hidup dan memilih senjata lain. Hal itu membuat Nayun bertanya-tanya, perasaan seperti apa yang Hajin rasakan saat mengambil keputusan tersebut. Dia kemudian mulai mengalirkan mana ke pedangnya. Saat energinya mencapai langit-langit, dia terlihat bersemangat. Beberapa waktu kemudian, kita melihat Hajin di asramanya sedang berbelanja untuk persiapan ujian akhir. Dia mencatat bahwa kemungkinan barang bawaan mereka akan diperiksa sebelum memasuki lokasi ujian. Namun tujuannya adalah untuk menangkap alat pertahanan atau senjata rakitan. Jadi, selama dia bilang bahwa semua barang itu dibawa untuk keadaan darurat, maka seharusnya tidak masalah. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Ternyata itu Evangel Sid yang sedang menangis karena lapar. Saat Hajin menuruti permintaannya, dia menyadari bahwa makhluk itu sudah tumbuh cukup besar dan mungkin akan segera lahir. Evangel yang baru lahir akan terlihat seperti anak berumur sekitar 3-4 tahun. Hajin yakin dia bisa merawatnya, apalagi jika dia memberinya tampilan baru dengan kekuatan penyihir. Dia mulai menggelitik dan bermain dengan makhluk itu, menyuruhnya untuk segera keluar. Kini kita berada di Saint Hotel di pinggiran Seoul. Jain sedang bertanya kepada kaptennya apakah dia benar-benar serius ingin menyamar sebagai kadet dan menyusup langsung ke ujian akhir.
Kapten menjawab bahwa dia memang serius dan karena itu dia membutuhkan bantuan Jain. Jain bertanya, apakah dia benar-benar harus sejauh itu? Apa dia terobsesi lagi dengan hal aneh? Kapten menjawab bahwa ada seseorang dengan kemampuan yang ingin dia lihat langsung dan ada sesuatu yang ingin dia ambil dari lokasi ujian. Jain menghela napas dan menyetujui, mengatakan bahwa toh tak ada yang bisa menghentikan kaptennya itu. Lalu dia mulai menggunakan kemampuannya untuk menyamar dan memberikan informasi tentang kadet yang akan ditiru. Detail tentang cara bicara, kepribadian dan kebiasaan kadet itu sudah tertulis semua, jadi kapten harus menghafalnya. Meski begitu, Jain mengatakan bahwa dia merasa sangat tidak tenang dengan ini. Kapten menanggapinya dengan mengatakan bahwa Jain sekarang mudah khawatir, padahal ini bukan hal besar. Beberapa waktu kemudian, kita melihat sang kapten yang sudah menyamar sebagai kadet dan dikelilingi oleh teman-teman dekat kadet tersebut. Dia mencatat bahwa mereka adalah teman-teman yang disebut dalam catatan sebelumnya, dan mengatakan bahwa ini semua terasa sangat mudah. Hajin pun tiba di lokasi. Begitu saling menyadari kehadiran masing-masing, keduanya langsung terkejut. Hajin ketakutan dan segera membalikan badan. Ia bertanya-tanya, makhluk apa barusan itu dan kenapa kapten bisa ada di sini menyamar sebagai kadet? Waktu pun berlalu dan ujian teori telah selesai. Kini ujian akhir telah dimulai. Kita melihat sang kapten yang sedang bersenang-senang dengan teman-temannya, sementara Hajin terus menatapnya. Kapten yang masih menyamar sebagai CONE ternyata masih berada di Cube. Setelah ujian tengah semester, Hajin tidak menyangka dia akan muncul lagi di Cube. Namun bertentangan dengan cerita di novel aslinya, dia muncul kembali. Meski tidak tahu alasannya, Hajin menganggap ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan SP. Jadi dia berencana untuk mengikutinya. Ia bersikap ramah dan juga berbicara dengannya. Tapi satu-satunya hal yang dia dapatkan hanyalah sekaleng soda. Itu membuat Hajin berpikir bahwa mungkin dia perlu lebih mengamati Suho dan Shinjong Horak. Instruktur kemudian meminta semua orang untuk berkumpul dan mulai menjelaskan peraturan ujian akhir. Mereka harus bertahan hidup di pulau itu selama 5 hari dan mengumpulkan poin. Poin bisa didapat dengan mengalahkan monster yang tinggal di pulau atau mencuri dari kadet lain. Kadet juga bisa membeli dan menjual poin satu sama lain. Dan bagi kadet yang ingin mendapatkan hasil terbaik, 200 poin akan diberikan bagi mereka yang berhasil mencuri tag nama milik instruktur. Hal itu pun bisa dicoba, meskipun Hajin berpikir siapa yang berani menantang instruktur yang saat ini merupakan seorang pahlawan. Akhirnya, sang instruktur menyuruh semua orang mengikutinya karena dia akan mengantar mereka ke lokasi yang telah ditentukan. Kita melihat para siswa tiba di tepi pulau menggunakan perahu-perahu kecil. Setelah turun, Hajin menyadari bahwa Rachel juga ada di sana dan langsung memanggilnya. Ia menanyakan apakah Rachel ingin bekerja sama dengannya selama ujian akhir. Hajin merasa bahwa ini bukan kebetulan, bahwa ia turun dari kapal bersama Rachel dan bukan karakter utama lainnya. Ini adalah hasil dari banyak perubahan yang disebabkan oleh campur tangan sang penulis bersama. Selama masih ada penjahat yang dendam pada Rachel, maka dia akan selalu menjadi orang yang paling berbahaya. Rachel menjawab dan menolak tawarannya karena dia lebih nyaman sendirian. Meski begitu, Hajin mengaku bahwa dia memang sudah menduga akan ditolak. Tiba-tiba jam pintar Rachel berbunyi dan Hajin ternyata telah membagikan lokasinya kepadanya untuk berjaga-jaga karena dia tidak akan membiarkan penulis bersama itu bertindak seenaknya. Keduanya pun mulai berjalan ke arah masing-masing dan Rachel berterima kasih padanya. Malam pun tiba dan kita melihat seseorang sedang berjalan sendirian. Ternyata itu Nayun yang diserang oleh sekelompok monster mirip monyet. Ia segera mengeluarkan pedangnya dan menghabisi mereka dengan satu tebasan. Setelah mengalahkan mereka, ia tertawa kecil dan mulai berteriak, bertanya-tanya di mana sebenarnya dia berada. Dia terus berjalan dalam kondisi putus asa, memikirkan bahwa sejak tiba di pulau ini, dia terus membunuh monster tanpa henti dan belum menemukan tempat untuk makan ataupun beristirahat. Ia mulai berpikir bahwa jika begini terus, dia akan menjadi orang pertama yang dieliminasi. Dia melihat cahaya terang di semak-semak dan langsung berlari ke arahnya, sambil berpikir bahwa dia juga mencium aroma makanan lezat. Semakin dekat, dia mengira seseorang mungkin telah mengamankan makanan. Begitu dia tiba di sumber cahaya dan merasa dirinya telah selamat, ternyata itu adalah perkemahan milik Hajin. Dia sangat terkejut saat menemukan Hajin di sana, dan Hajin memberitahunya bahwa pertarungan antar kadet baru akan dimulai 12 jam lagi. Dengan heran, dia bertanya dari mana Hajin mendapatkan semua ini, dan Hajin menjawab bahwa karena tesnya panjang, dia sudah memperkirakan dan membuat persiapan. Mendengar itu, Nayun menjawab bahwa dia lupa kalau Hajin selalu mendapat nilai bagus. Dia juga memuji betapa pintarnya Hajin, lalu perutnya pun berbunyi kelaparan. Ia jadi malu sendiri, sementara Hajin menatapnya dengan ekspresi datar. Hajin bertanya berapa poin yang dimiliki Nayun sekarang dan dia menjawab 25. Mendengar itu, Hajin menawarkan makanan sebagai imbalan setengah dari poinnya. Meski awalnya kaget dengan jumlah itu, Nayun dengan cepat setuju. Hajin bertanya apakah dia tidak masalah makan perut babi. Dia menjawab bahwa kalau tidak makan, dia bisa mati, jadi dia akan makan juga. Hajin berpikir
berpikir bahwa pada akhirnya dia bertemu dengan Nayun, bukan Rachel. Dalam kasus ini, dia mulai menggunakan drone-nya untuk mengawasi para kadet lain. Kita melihat Rachel sedang mendekati sekelompok kadet, sementara Hajin berpikir apakah tidak ada perubahan dari alur cerita aslinya. Saat Rachel berdiri di depan mereka, mereka bertanya apakah dia ingin membeli makanan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Rachel bisa langsung makan saja karena cukup aneh menjual dan membeli poin di antara kadet. Waktu pun berlalu dan kini sudah pagi, Hajin mulai terbangun, namun saat melihat keluar, dia menyadari bahwa sekarang sedang terjadi malam kutub. Di dalam tenda, dia melihat Nayun masih tertidur, sementara itu benih Evangel mulai bereaksi meminta makanan. Hajin mengelusnya pelan sambil bertanya apakah dia sedang lapar. Dia mengangkat benda itu, menyebutnya sangat lucu, lalu memasukkannya ke dalam saku karena dia akan segera bergerak. Dia bertanya pada Nayun apakah dia masih tidur karena dia akan mengambil tenda, tapi gadis itu tidak menjawab. Karena itu, Hajin membiarkannya saja karena yang dia butuhkan hanyalah tendanya. Dia berpikir bahwa mulai sekarang pertarungan antar kadet diperbolehkan jika memungkinkan. Lebih baik menyingkirkan mereka yang berbahaya lebih dulu, namun mereka tidak diperbolehkan membunuh siapapun. Dan para kadet yang mengira mereka adalah manusia iblis sebenarnya belum menjadi manusia iblis sepenuhnya. Seorang manusia iblis yang menjalin kontrak dengan manusia iblis lainnya berbeda dengan manusia iblis yang menjalin kontrak dengan iblis. Manusia iblis yang berkontrak dengan sesamanya itu hanya dianggap sebagai pion yang bisa dikorbankan digunakan untuk tujuan eksperimen. Tapi manusia iblis yang berkontrak langsung dengan iblis memiliki kelebihan. Kekuatan sihir mereka dipulihkan, mereka bisa menghindari kehilangan kendali, dan kontraknya pun fleksibel. Berbeda dengan yang pertama, mereka dianggap sebagai inti dari kekuatan tersebut. Namun karena banyak efek sampingnya, jumlah mereka sangat sedikit. Dan saat ini di pulau ini, satu-satunya kadet yang berhasil mengatasi efek samping itu adalah Juyun. Kita melihat Hajin memutuskan untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi dengan tujuan pertamanya adalah pohon kehidupan yang berada di tengah pulau. Dia sadar bahwa dia harus segera bergerak dan langsung bergegas ke sana. Sementara itu, Nayun tampaknya terbangun. Adegan beralih ke tebing dan dari balik semak-semak, sebuah anak panah diarahkan pada seseorang. Seorang kadet memanggil Yonha setelah menyadari bahwa targetnya adalah Hajin. Tapi dia segera menghentikannya dan memperingatkan untuk tidak macam-macam dengan orang itu. Dia berdebat dengan Yonha bahwa Kim Hajin hanya berada di peringkat 934, tapi Yonha tetap berkata bahwa dia tidak akan bisa menang melawannya. Hajin mendekati sebuah pohon dan bersiap untuk melompat. Rose juga memperhatikan dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar berniat untuk melompat setinggi itu dan memanjat pohon kehidupan. Dan itulah yang dilakukan Hajin, dia melompat dan mulai memanjat pohon tersebut. Yonha bertanya pada Rose apakah dia melihatnya. Rose terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan hal itu hanya dengan beberapa tarikan napas. Yonha mengatakan bahwa peringkat tidak berlaku bagi orang seperti dia. Jika dia benar-benar menembakkan panah tadi, hasilnya sudah bisa ditebak. Dia juga meminta Rose untuk merahasiakan kekuatan Hajin. Rose bertanya kenapa. Yonha menjawab bahwa mungkin di masa depan dia akan menjadi bagian dari keluarganya. Rose terkejut mendengarnya dan bersumpah akan merahasiakannya sampai mati. Tiba-tiba, smartwatch milik Yonha mulai bergetar. Karena itu, dia menyuruh Rose untuk kembali karena mereka baru saja mendapat pesan dari Eugene. Kini di puncak pohon, Hajin menggunakan mata 1000 milnya. Dia mengamati banyak kadet, termasuk satu yang terlihat sangat kuat. Melihat itu, Hajin berkata bahwa dia telah menemukannya cara untuk membuang ingus tanpa menggunakan tangan. Dia mengeluarkan sebuah tongkat dengan frasa dan koordinat tertentu tertulis di atasnya. Dia melemparkannya ke arah orang itu menggunakan sihir stigmanya, dan tongkat itu mendarat tepat di depan orang tersebut. Saat orang itu memungutnya, dia menyadari dari arah mana benda itu datang. Hajin yang melihatnya berpikir bahwa yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Kembali ke Nayun, dia tampak baru saja terbangun. Saat dia bangun, wajahnya memerah hebat. Ternyata dia sempat mendengar Hajin berbicara dengan Evangel Sid dan salah paham hingga wajahnya memerah. Dia merasa seperti pernah mendengar pujian itu berkali-kali saat masih kecil. Tapi siapa yang akan mengatakan hal seperti itu pada orang yang sedang tidur? Dia berpikir mungkin kucing atau anjing liar yang masuk, atau mungkin Hajin hanya sedang bicara pada dirinya sendiri. Namun kemudian dia bertanya-tanya, bagaimana jika itu memang ditujukan untuknya? Sementara itu, Hajin bertanya-tanya apakah ada seseorang yang sedang membicarakannya. Adegan beralih ke kelompok Rachel yang tampak gugup saat bepergian bersama mereka. Rachel berpikir bahwa sejak tadi malam, dia telah bergabung dengan kelompok dari kelas gagal yang terkait dengan Juyun. Mereka menolak poin yang dia tawarkan dan justru berbagi makanan dengannya. Mereka juga bertanya apakah dia nyaman dan terus memperhatikannya. Karena semua itu, dia merasa tidak nyaman. Di tengah ujian akhir, saat kadet lain berusaha menaikkan nilai mereka, kelompok ini justru terlihat tidak peduli pada poin. Mereka bahkan tidak tertarik berapa banyak poin yang telah diperoleh kadet lain. Bagi Rachel, rasanya mereka lebih fokus padanya daripada pada nilai. Dia merasa ada yang aneh dan memutuskan bahwa dia tidak boleh bersama mereka lebih lama lagi. Dia merasa seharusnya dia bergabung saja dengan Hajin sejak awal. Tiba-tiba, seorang pria memanggilnya dari atas
atas pohon dan membuat Rachel terkejut. Apakah Rachel ingin menangkapnya bersama? Karena menurutnya itu terlalu berat untuk dia tangani sendiri. Rachel setuju dan berpikir bahwa dia hanya akan membantu sedikit dan lalu pergi. Dia diminta untuk mengikuti arahnya, dan Rachel merasa jika dia melakukan ini, maka dia bisa menjauh dari kelompok itu dengan alami. Saat mereka tiba di lokasi, pria itu berkata bahwa beruang besar itu ada di sana. Namun yang terlihat bukan seekor beruang, melainkan seseorang yang berdiri di depan sesuatu yang tampak seperti portal mana. Orang itu terlihat seperti manusia iblis, dan dia berkata bahwa dirinya tidak tampak seperti instruktur, lalu bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Rachel merasakan bahaya dan segera mendorong Yojun menjauh. Seperti yang terlihat, manusia iblis itu menyerang Rachel dengan cakar tajamnya. Rachel terkejut melihat manusia iblis mengikutinya sampai ke pulau ini. Tapi dia sadar bahwa yang pertama harus mereka lakukan adalah melarikan diri. Dia bertanya pada Yojun apakah dia terluka. Yojun mulai berpura-pura kesakitan dan berkata bahwa dia berdarah, membuat Rachel menjadi bingung karena dia tampak tidak terluka. Yojun lalu berpura-pura ketakutan dan langsung melarikan diri. Rachel menyadari apa yang terjadi dan berkata bahwa aktingnya sangat buruk. Dia juga tahu bahwa ada hal-hal yang mencurigakan, tapi dia tidak menyangka bahwa seorang kadet dari Cube bisa menjadi pemicu bagi manusia iblis. Dia telah salah menilai. Manusia iblis itu mulai menyerang dan melepaskan tebasan besar ke arah Rachel yang berhasil dia hindari. Namun manusia iblis itu langsung menyusul dan kembali menyerang, yang kemudian berhasil diblok oleh Rachel. Rachel menyadari bahwa makhluk itu punya daya hancur yang luar biasa. Namun dia yakin masih bisa menanganinya dan berhasil menangkis serangan itu. Manusia iblis itu mencoba menyerang lagi. Rachel berjongkok dan mencari celah untuk melakukan serangan balik. Namun tiba-tiba, makhluk itu menghilang dan muncul di belakangnya, sementara kakinya terikat oleh sesuatu. Saat dia menoleh ke belakang, dia sadar bahwa itu hanya umpan, karena ada manusia iblis lain yang muncul. Kali ini, dia tidak bisa menghindari serangannya. Tiba-tiba, sebuah serangan dari langit datang, dan langsung menembus tubuh manusia iblis itu. Kemudian, manusia iblis kedua menyerangnya dengan tebasan dari udara. Namun Kim Suho datang dan menebas serangan itu, lalu berteriak pada Nayun agar meluncurkan serangannya. Nayun pun menembakkan panah besar ke arah musuh. Beberapa kadet lain tiba bersama Nayun, dan dia bertanya pada Rachel apakah dia baik-baik saja karena orang itu sepertinya memang bukan instruktur. Rachel menjawab bahwa dia baik-baik saja dan berterima kasih karena telah membantunya. Suho melihat ke arah tebing dan berpikir bahwa makhluk itu mungkin melompat sebelum panah Nayun sempat mengenainya. Karena mereka tidak tahu kapan Rachel akan diserang lagi, Suho meminta Rachel untuk ikut bersama mereka sampai mereka menjauh dari tempat ini. Saat mereka semua mulai pergi, Rachel tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mendekat untuk memeriksanya dan menyadari bahwa itu adalah peluru. Dia terkejut dan berpikir bahwa tembakan pertama itu mungkin bukan berasal dari Nayun. Kembali ke kelompok Suho, dia bertanya pada Nayun apakah dia sudah memutuskan untuk menggunakan pedang. Nayun menjadi malu dan menjawab bahwa itu hanya senjata cadangan karena dia berpikir akan kesulitan dalam ujian jika terlalu bersikeras menggunakan busur saja. Mendengar itu, Suho tertawa di belakangnya. Rachel termenung, berpikir bahwa di antara orang-orang yang dia kenal, hanya satu orang yang menggunakan senjata seperti itu. Dia belum pernah melihat orang itu menggunakan senapan penembak jitu. Dia bertanya-tanya, bagaimana orang itu tahu kalau dia dalam bahaya, kenapa dia membantu, dan kenapa dia tidak menampakkan diri setelah itu. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya dan membuyarkan pikirannya. Itu adalah Nayun, yang menyarankan agar mereka melakukan perjalanan bersama. Nayun berkata bahwa ini seperti misi kerjasama dan menanyakan pendapatnya. Rachel meminta maaf dan mengatakan bahwa dia harus pergi sekarang. Suho mencoba menghentikannya dengan mengatakan bahwa tempat ini masih berbahaya, jadi dia sebaiknya tetap bersama mereka sedikit lebih lama. Namun Rachel menolak tawarannya dan berkata bahwa ada seseorang yang harus dia temui. Sementara itu, di tempat lain, Hajin sedang memeriksa poin yang dia peroleh dan berpikir bahwa agar aman, dia harus mendapatkan sekitar 50 poin. Dia mulai bertanya-tanya berapa banyak monster yang harus dia bunuh untuk mencapainya. Tiba-tiba, dia melihat seseorang. Kapten muncul, membuat Hajin terkejut dan bertanya-tanya kenapa dia ada di sini. Apakah dia datang untuk melawannya? Namun tidak mungkin dia bisa mengalahkannya sekarang, jadi dia sempat berpikir untuk melarikan diri. Tapi kemudian dia mencoba menenangkan diri lebih dulu, berpikir bahwa tujuan sang kapten datang sejauh ini mungkin hanya untuk mengamati. Dengan ragu, dia bertanya apa yang dia lakukan di sana. Namun sang kapten menghunus pedangnya. Hajin berharap dia tidak datang untuk bertarung. Namun saat melihat pedang itu, dia sadar bahwa dia memang datang untuk bertarung. Dia menyuruh Hajin untuk mengeluarkan senjatanya, tapi Hajin memintanya untuk menunggu. Dia tahu bahwa jika dia harus bertarung sekarang, tidak ada peluang dia menang. Namun syarat untuk menang dalam duel antar kadet,
berbeda. Dia mencoba mengalihkan perhatian kapten dengan bicara sambil diam-diam mulai menggunakan ether. Sang kapten mengatakan bahwa jika dia tidak segera mengeluarkan senjatanya, maka dia tidak punya pilihan lain. Hajin memintanya untuk menjelaskan dulu apa yang sedang terjadi. Kapten bertanya apakah dia bermaksud membuang waktu dengan omong kosong, dan jika begitu, berarti dia setuju untuk diserang. Namun tanpa sepengetahuannya, Hajin sudah mencuri jam tangan pintarnya. Kapten bertanya apa yang terjadi dan apakah dia berniat menyerah. Hajin menunjukkan jam tangan itu dan bertanya apakah itu miliknya. Kapten mengecek pergelangan tangannya dan terkejut karena jam tangannya memang hilang. Hajin berkata bahwa pertarungan antara kadet ditentukan oleh siapa yang lebih dulu mencuri jam tangan lawan, dan jika dia menekan tombolnya sekarang, maka sang kapten akan langsung didiskualifikasi. Dia mengumpat pelan, apa-apaan ini? Dan Hajin bertanya apakah dia menyerangnya tanpa tahu kemampuan aslinya. Namun Hajin mengembalikan jam tangan pintarnya sambil berkata agar dia tidak perlu takut karena Hajin sudah menahan diri. Dia terkejut mendengar itu dan Hajin langsung kabur meski dia mencoba memanggilnya. Dia lalu bertanya pada Drun apakah dia melihat kejadian tadi, tapi Drun justru balik bertanya, melihat apa? Karena sepertinya dia sedang terdistraksi sesaat. Mendengar itu, Kapten hanya berkata, itu bukan apa-apa. Kapten itu berpikir bahwa meskipun sebagian besar indranya terganggu karena bakat Jain, dia tetap tak percaya bahwa seorang kadet berusia 17 tahun bisa secepat dan serinci itu dalam perencanaan. Dia sempat berpikir apakah seharusnya dia tadi mengaktifkan teknik pembebasan sihir. Kembali ke Hajin yang kini tengah mendirikan tenda. Dia berkata bahwa dia benar-benar ketakutan tadi karena bisa saja dia mati kalau gadis itu benar-benar melawannya. Dia bertanya-tanya apakah dia seharusnya merasa bersyukur karena gadis itu sedang menyamar. Namun di tengah kekacauan tadi, dia berhasil menemukan sebuah tenda. Dan karena sekarang dia merasa lebih aman, dia memutuskan untuk makan terlebih dahulu, lalu menggunakan beberapa poin miliknya. Saat dia hendak mengakses poinnya, dia mendengar suara dari semak-semak. Ternyata itu adalah Rachel yang akhirnya berhasil menemukan Hajin. Dia bertanya apakah Rachel memang sedang mencarinya. Rachel terlihat ragu-ragu menjawab, lalu tiba-tiba perutnya berbunyi keras karena lapar. Dia malu karenanya dan Hajin bertanya apakah dia mau makan. Rachel lalu bertanya apa yang telah Hajin lakukan selama ini sendirian. Hajin menjawab bahwa dia hanya berkeliling untuk mengumpulkan poin, meskipun sebenarnya dia agak malu mengakui bahwa dia adalah orang yang menyelamatkannya. Melihat luka di leher Rachel, dia bertanya apakah dia terluka, tapi menganggap itu wajar karena dia tadi bertarung melawan manusia iblis. Saat makanan mulai matang, dia memberitahu Rachel bahwa mereka bisa mulai makan. Mendengar itu, Rachel menghela napas kagum. Tiba-tiba, benih evangel yang berada di dalam jaket Hajin mulai bereaksi. Hajin bertanya apa yang terjadi, tapi benih itu malah melompat keluar dari jaketnya. Saat Rachel bertanya bagaimana dia menyiapkan semua ini, benih tersebut justru masuk ke dalam jaket Rachel dan membuatnya panik serta menjerit. Rachel lalu mengeluarkan benih itu dari jaketnya dan Hajin meminta maaf padanya, menjelaskan bahwa itu adalah semacam armon yang sedang dia pelihara. Rachel tidak terlalu paham maksudnya, jadi Hajin menyederhanakan penjelasannya dengan mengatakan bahwa dia sedang memelihara benih peliharaan. Rachel berkata bahwa seharusnya dia menanam benih itu di tanah agar tidak terbang ke mana-mana. Hajin pun setuju dengan saran itu. Saat mereka akhirnya memutuskan untuk makan bersama, Rachel tiba-tiba memanggilnya untuk menanyakan sesuatu. Dia berkata bahwa meski agak terlambat, apakah Hajin ingin bekerja sama dengannya, seperti misi kooperatif. Hajin menjawab bahwa Rachel mengucapkan hal yang sama seperti Nayun. Rachel langsung panik dan bertanya apakah Nayun sudah lebih dulu mengajaknya bekerja sama. Tapi Hajin menjawab bahwa bukan begitu. Lalu dia pun setuju untuk bekerja sama dengan Rachel. Rachel bertanya lagi, apakah benar tidak masalah? Karena dia sudah punya semacam tim. Hajin bertanya maksudnya bagaimana? Rachel menjelaskan bahwa dia bersama Yun. Namun, Hajin bilang padanya agar tidak khawatir tentang Yun. Rachel agak bingung dan bertanya, maaf? Tapi Hajin kembali menegaskan bahwa tidak apa-apa. Dia bisa bekerja sama dengannya. Sementara itu, kita melihat Shin yang sedang duduk dengan marah, dikelilingi oleh para kadet yang terkapar di tanah. Saat tiba di lokasi timnya, dia terkejut melihat semuanya tergeletak. Dia lebih terkejut lagi saat melihat Shin berada di sana. Shin menyapanya, lalu langsung menyerangnya, meski sengaja meleset. Ternyata, dia melemparkan tongkat yang dulu pernah dilempar Hajin padanya, yang berisi tantangan dan koordinat tertulis. Dia menjelaskan bahwa itu bukan dari dirinya, melainkan dikirim oleh orang lain. Namun Shin menjawab bahwa itu tidak penting. Mendengar itu, pria itu jadi ketakutan. Shin pun berdiri dan berjalan mendekat sambil berkata bahwa dia memang tidak suka dengan tikus sepertinya. Dia mencengkeram leher pria itu dan berkata bahwa orang-orang yang tidak tahu tempatnya dan banyak bicara itu seperti ular. Di sisi lain, di menara pengawas sebelah barat laut pulau, kita melihat Seong Ah sedang menatap keluar jendela saat tiba-tiba seseorang memanggilnya dari belakang. Orang itu bertanya, siapa yang sedang dia pikirkan? Seong Ah menjawab, Kim Hajin.
Orang itu bertanya lagi, siapa itu? Bukankah kamu dulu tergila-gila pada Kim Suho? Dia menjawab bahwa kadet favoritnya memang Kim Suho tentu saja, tapi 2 hari lalu dia mendapat informasi yang sangat menarik. Dia menerima laporan rahasia tingkat tinggi, laporan tentang Yonha. Dalam laporan itu, Yonha menilai bahwa Kim Ha-jin bahkan lebih hebat dibandingkan Kim Suho. Meski ada kemungkinan informasi itu tidak akurat, mereka sudah menemukan fakta khusus tentang Kim Ha-jin, bahwa dia bisa menggunakan teknik cahaya, dan mereka berpikir kadet seperti itu mungkin masih bisa dibiarkan menipu mereka 1 kali. Orang itu bertanya, apakah informasi itu bisa diverifikasi? Song Ah menjawab bahwa dia akan mencobanya kalau sempat. Orang itu bertanya, apakah dia akan memulai pertarungan dengannya? Song Ah lalu menunjuk ke lambang pangkat di bajunya sambil berkata bahwa dia punya sesuatu yang jadi umpan bernilai 200 poin. Kemudian kita melihat Rachel duduk sendirian di luar tenda. Dia berpikir bahwa orang yang melindunginya tadi kemungkinan besar memang Ha-jin. Namun yang lebih penting, dia bertanya-tanya kenapa dia mengatakan bahwa itu bukan dirinya. Dia juga mempertanyakan bagaimana dia tahu bahwa dirinya dalam bahaya. Tiba-tiba dia teringat seseorang pernah berkata akan melindunginya di masa lalu. Dan dia berpikir, kemungkinan besar serangan mendadak hari ini juga adalah ulah orang itu. Semua ini membuatnya bertanya-tanya apakah seharusnya dia sudah mati saat itu juga. Kita berpindah ke adegan lain di mana Ha-jin sedang berburu monster. Saat dia berhasil membunuhnya, dia berkata bahwa perburuan hari ini berjalan cukup baik. Meskipun tadi pagi Rachel tampak tidak sehat, tapi dia segera pulih setelah diberi daging untuk dimakan. Tiba-tiba, Ha-jin menyadari sesuatu dan mendekatinya untuk memeriksa. Di sana dia menemukan sebuah danau besar dan terkejut karena tidak menyangka ada danau di tempat seperti ini. Dia berpikir bahwa pasti ada monster yang cukup berharga di sini. Mungkin monster buaya. Dia membentuk bola cahaya dengan harapan bisa memancing monster itu keluar jika dia menyinarinya ke arah danau. Tiba-tiba, dia mendengar suara dan langsung menoleh ke belakang sambil berteriak, siapa di sana? Namun dia tidak melihat siapapun dan berpikir bahwa siapapun mereka cukup ahli dalam menguntit. Tapi dia lalu menggunakan kemampuan mata 1000 milnya sambil berkata bahwa setelah mereka ditemukan, mereka takkan bisa lari dari matanya. Saat itu kita melihat bahwa yang dia lihat adalah Nayun. Dia langsung menembakkan serangan ke arah Nayun namun sengaja meleset. Nayun pun keluar dari persembunyiannya dengan kesal. Ha-jin lalu bertanya, kenapa dia menguntitnya? Dan Nayun menjawab bahwa dia tidak sedang mengejarnya. Ha-jin pun bertanya, lalu apa maksudmu? Nayun terlihat ragu menjawab dan Ha-jin menyadarinya. Dia mengatakan bahwa Nayun kehabisan kata-kata karena sebenarnya memang sedang menguntitnya. Namun Nayun menyangkal dan mengalihkan topik dengan bertanya apa yang telah dia lakukan pada dirinya. Tapi Ha-jin memintanya untuk menjawab pertanyaannya dulu. Nayun menjawab bahwa dia sudah bilang kalau dia tidak mengejar Ha-jin, tapi mengejar Se. Ha-jin bertanya apakah yang dia maksud adalah Seong Ah yang dia kenal. Nayun mengangguk dan bertanya kenapa Ha-jin bicara santai seperti itu padanya. Ha-jin mengabaikannya dan langsung membuka laptopnya membuat Nayun bertanya kenapa dia tiba-tiba berlutut sambil berbicara. Dia hanya menjawab, tunggu saja. Ha-jin lalu mengingat bahwa dia tahu keberadaan Seung-ah lewat isi novel. Pada hari pertama dan kedua, Seong-ah memantau Kim Suho. Hari ketiga dan keempat, dia seharusnya memantau kadet-kadet berbakat lainnya. Dan fakta bahwa Nayun mengejarnya berarti Ha-jin juga termasuk dalam daftar kadet berbakat incaran Seong-ah. Nayun lalu bertanya bagaimana caranya Ha-jin bisa membuat bola cahaya seperti tadi. Ha-jin menjawab bahwa yang dia katakan memang benar, tapi memperingatkannya agar tidak mencari tahu lebih jauh. Dia menyuruh Nayun diam jika sudah paham, sambil tersenyum karismatik. Namun Nayun justru merasa jijik melihatnya. Dia bertanya, apakah Ha-jin sudah gila dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik dan tidak akan bertanya lagi. Hal ini membuat Ha-jin kesal karena justru Nayun yang awalnya bertanya. Dia lalu menyuruh Nayun pergi ke sisi lain karena dia yang duluan tiba. Nayun pun setuju dengan enggan. Ha-jin berpikir bahwa dia mungkin terlihat arogan di mata Nayun, tapi dia tidak bisa mengungkapkan kebenarannya. Karena jika dia menjelaskan soal stigma, dia juga harus memberitahu bahwa dunia ini adalah bagian dari novel. Beberapa waktu berlalu, Ha-jin telah membunuh banyak monster untuk mengumpulkan poin. Dia mencatat bahwa sudah 2 jam sejak dia berpisah dengan Nayun. Karena sibuk memburu monster kelas rendah hingga menengah, dia berhasil mengumpulkan 15 poin dengan cepat. Tiba-tiba tatapannya berubah dan dia mengatakan ada masalah. Seseorang datang dan menyapanya. Ternyata yang datang adalah Seong-ah yang mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu sejak dia ditolak. Ha-jin tidak terlalu bereaksi selain berkata, ya mungkin begitu. Song-ah bertanya, apakah kehadirannya terlalu mendadak dan menyuruh Ha-jin untuk rileks. Dia memberitahu bahwa dia ada di sana untuk mengadakan acara sekaligus menguji kemampuan para kadet. Ha-jin bertanya tentang acaranya. Song-ah menjawab bahwa aturannya sangat sederhana. Dia akan berdiri di satu tempat dan hanya menggunakan tangan kirinya. Ha-jin bisa menyerangnya sesuka hati. Jika salah satu serangannya bisa melukai bagian tubuh manapun selain tangan kirinya, atau jika dia berhasil membuat Seong-ah melangkah 1 kali saja, maka dia akan memberikan tag nama miliknya. Dia bertanya,
mudah bukan? Hajin berpikir bahwa tag nama seorang inspektur bernilai 200 poin. Seseorang bisa langsung menjadi peringkat 1 hanya dengan mendapatkannya. Itu jelas tawaran yang sangat menggiurkan. Namun lawannya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Pahlawan Seong Ah. Dia pun mulai meragukan apakah dia bisa berhasil. Seong Ah lalu bertanya bagaimana dia ingin melanjutkan. Apakah ingin menyerah di sini atau menerima tantangan? Hajin terkekeh mengeluarkan senjatanya dan berkata, acara mendadak yang cukup menarik. Dia lalu menembakkan peluru ke arah Seong Ah yang sama sekali tidak terpengaruh. Pelurunya nyaris mengenai tubuhnya, tapi Seong Ah hanya berpikir bahwa sekarang waktunya untuk melihat seberapa kuat Hajin dan dengan mudah menepis serangan itu. Pelurunya benar-benar hancur, dan dia mencatat bahwa Hajin mampu menciptakan bola cahaya dan memiliki kekuatan sebesar itu hanya dengan pistol. Hal ini membuatnya yakin bahwa laporan yang diterimanya tidak dibuat-buat. Dia mengatakan pada Hajin bahwa serangannya sedikit menyengat. Hajin pun sedikit panik karena menyadari bahwa dia bisa menangkis peluru sihir yang diperkuat dengan mudah tanpa menggunakan mana. Menyadari bahwa serangan langsung tidak akan berguna, dia mengeluarkan belati dan melemparkannya ke arah gadis itu. Tapi dia dengan mudah menghindarinya sambil berkomentar bahwa dia sebenarnya adalah seorang pendekar pedang sebelum menjadi penembak jitu. Maka keputusan untuk menggunakan pedang dan senjata jarak jauh secara bersamaan adalah hal yang baik. Hajin kembali menyiapkan senjatanya dan kali ini menembakkan beberapa peluru sekaligus. Namun lagi-lagi semuanya ditangkis dengan mudah. Yonha mengatakan bahwa kekuatan tembakannya jauh lebih kuat dibandingkan senjata latihan. Hal ini membuatnya mengakui bahwa Hajin memang berbakat dalam menggunakan senjata api. Tiba-tiba ada sesuatu yang bersinar di belakangnya. Belati yang tadi ia hindari tiba-tiba kembali dari arah belakang. Hajin yakin ini adalah kesempatan menang karena jarak belati itu terlalu jauh dari tangan kirinya. Namun Seong Ah melepaskan kemampuannya dan semua belati itu terpental menjauh. Hajin menyerah karena merasa tak bisa berbuat apa-apa. Yonha mengatakan bahwa menarik sekali melihat bagaimana dia bisa mengubah arah belati menggunakan mananya, lalu bertanya teknik apa yang dia gunakan. Dia juga mengatakan bahwa Hajin seperti bawang, terus mengungkap hal-hal baru setiap dikupas. Kemudian dia bertanya apakah Hajin punya bakat lain, tapi Hajin hanya memasukkan senjatanya kembali ke sarung. Berpikir bahwa kalau sudah sejauh ini, lebih baik dia pergi saja. Seong Ah bingung dengan tindakannya dan mencoba menghentikannya. Dia bertanya kemana Hajin pergi padahal pertarungan baru saja seru-serunya. Tapi Hajin menoleh dan berkata bahwa Seong Ah sudah bergerak, padahal dia sebelumnya bilang hanya akan menggunakan tangan kiri. Namun kenyataannya dia juga menggunakan kakinya. Seong Ah marah dan bertanya, apakah Hajin menganggap tawarannya sebagai lelucon? Hajin menjawab bahwa dia hanya mencoba peruntungan saja. Percuma bertarung lebih jauh karena perbedaan kemampuan mereka terlalu jauh. Dia pun mulai berjalan menjauh sambil berkata bahwa dia menyerah di sini. Tapi sebenarnya dia agak serius ingin memaksa pendapatnya bahwa Seong Ah kalah barusan. Hanya saja dia terlalu menyeramkan, jadi dia tidak sanggup melanjutkannya. Seong Ah mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa dia akan menyesal, tapi Hajin hanya mengabaikannya dan terus berjalan. Sementara itu, terlihat kapten berdiri di atas dahan pohon dan mengamati pertarungan mereka. Drone menghubunginya dan bertanya, apakah penyusupan berhasil? Yang dijawab kapten dengan ya. Drone mengatakan bahwa akan lebih mencurigakan jika dia bergerak sendirian, karena teman-temannya bisa saja merasa curiga. Namun kapten menjawab bahwa berjalan bersama mereka justru lebih buruk. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan drone bertanya ada apa? Kapten menjawab bahwa dia mendengar detak jantung tunas kupu-kupu itu akan segera bangkit. Tunas kupu-kupu adalah monster tipe roh yang hidup menumpang pada pohon seperti parasit. Makhluk ini muncul di hari terakhir ujian final dan dibunuh oleh semua tokoh utama. Dalam cerita aslinya, Kim Soo-ho mendapatkan serbuk tunas itu dan Rachel mendapatkan petunjuk tentang enlightenment dari peristiwa tersebut. Namun sekarang, dia telah membentuk tim dengan Hajin. Dan untuk membantunya mencapai enlightenment, Hajin perlu membawanya ke pertempuran melawan tunas kupu-kupu itu. Tapi ada masalah, karena Rachel memanggil Hajin dan bertanya, kenapa dia terus berputar-putar di sekitar tempat itu. Masalahnya, bahkan Hajin sendiri tidak tahu pasti di mana tunas kupu-kupu akan muncul. Adegan pun berganti, terlihat tumpukan monster raksasa yang sangat banyak. Seseorang mengatakan bahwa mereka mungkin akan mendapat peringkat pertama di ujian akhir karena hal ini. Ternyata, itu adalah tim Kim Soo-ho. Rachel bertanya, apakah hanya tersisa 20 jam lagi sampai ujian berakhir, sementara Yongji pergi untuk minum air. Saat Soo-ho berdiri, Nayun memanggilnya untuk bertanya sesuatu. Dia bertanya apa pendapatnya tentang Kim Hajin. Soo-ho menjawab, kenapa tiba-tiba menanyakan itu. Nayun berkata bahwa dia merasa Hajin menyembunyikan banyak hal. Dia selalu mencurigakan, baik di museum maupun di Paris. Aneh juga bahwa dia punya peringkat tinggi dan kekuatan besar, padahal tubuhnya terlihat lemah. Soo-ho mengangguk setuju. Tiba-tiba, Soo-ho teringat ucapan Hajin tentang Nayun. Ingatan itu membuatnya tersenyum, dan Nayun pun bertanya, kenapa reaksinya seperti itu? Soo-ho menjawab bahwa dia hanya setuju bahwa Hajin memang tampak seperti menyembunyikan banyak hal.
Karena reaksi Suho tadi, Nayun berpikir bahwa Suho tahu sesuatu, lalu dengan kesal memintanya untuk memberitahu juga. Tapi Suho menjawab bahwa Nayun harus mencari tahu sendiri, kenapa malah bertanya padanya. Tiba-tiba, akar pohon raksasa mulai tumbuh di samping mereka. Saat mereka semua melihat ke arah akar itu, akar tersebut mulai bergerak dan membuat mereka terkejut. Hajin juga melihatnya. Para kadet mulai berlarian dan mencoba bertahan dari serangan akar itu. Rachel merasakan getarannya dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Hajin memanggil Rachel dan menyuruhnya pergi ke sumber getaran itu dan membantunya membunuh monster tersebut. Dia juga harus melindungi Hajin saat mereka berada dekat dengan monster itu.